Selamat pagi, Pak Tatang dan rekan-rekan. Kelompok 11, akan mempresentasikan mengenai proyek kelas kami yang berjudul Manajemen Resiko Perusahaan Manufaktur Aerospace. Saya Eba Krisnapati dan rekan saya Mas Leonardo Giovanni. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagian latar belakang masuk ke pendahuluan. Untuk latar belakangnya, seperti yang diketahui bahwa seiring memasukinya masa endemi COVID-19 atau COVID-19, perusahaan berbasis aerospace mengalami lonjakan dalam permintaan produk mereka. Permasalahan global dalam memproduksi barang-barang elektronik termasuk produk aerospace masih menjadi ancaman serius dikarenakan kurangnya pemasokan active part atau komponen IC yang ada dalam pasar. Ketersediaan part tersebut masih tidak dapat diprediksi hingga dalam periode kuartal keempat 2022 perusahaan manufaktur aerospace mengalami kegagalan dalam memproduksi produk mereka hingga mencapai besar dari 5,6 juta dolar Amerika. Oleh karena itu diperlukan risk assessment management di perusahaan manufaktur aerospace untuk mendeteksi faktor-faktor yang ada di dalam proses produksi yang dapat menyebabkan kegagalan dalam memproduksi barang ketika material secara tiba-tiba tersedia. Sekilas mengenai company profile, Manufacturing Aerospace adalah salah satu produsen terbesar mesin pesawat, kokpit modul, dan avionik. Perusahaan ini juga dikenal dengan produsen unit daya tambahan atau APU, dan juga produk penerbangan lainnya yang berkantor pusat di salah satu kota di Amerika. Manufacturing Aerospace adalah sebuah divisi dari perusahaan induk perusahaan H International, yang mana sejauh ini telah menghasilkan besar dari 10 miliar dan pendapatan tahunan dari beberapa campuran persentase kontrak, yaitu 50-50, dengan kontrak peralatan penerbangan komersial dan juga peralatan penerbangan militer. Untuk manufacturing aerospace BMC-nya, agar kita mengetahui beberapa segmen-segmen yang terdapat dalam bisnis aerospace-nya. Maka dalam customer segment atau customer segmennya, manufaktur aerospace memiliki customer yang dalam berbagai bidang industri, termasuk penerbangan umum, maskapai dan kargo, jet bisnis, pertahanan, helikopter, angkatan laut dan kelautan, komersial, ruang angkasa, dan juga salah satunya adalah UAV atau udara perkotaan. Mengenai hubungan dengan customer, manufaktur aerospace memiliki perbedaan dan juga keahlian dan pengetahuan, sistem otomasi, dan hubungan yang dilampirkan dalam bentuk paten. Dan juga mereka memiliki bisnis berbasis kinerja, dan juga layanan dan dukungan. Sementara untuk channelnya, manufaktur aerospace memiliki tim penasihat khusus atau tenaga kerja ahli, manajemen akun, perwakilan resmi distributor, tenaga kerja penjualan, majalah perbatasan, dan juga jaringan sosial. Untuk nilai proporsinya, manufaktur aerospace menciptakan solusi yang meningkatkan kualitas hidup orang-orang di seluruh dunia, termasuk penerbangan teknologi kelas atas. Dan juga mereka selalu menjaga keamanan dan kualitas produk mereka sebagai sesuatu yang prioritas. Untuk revenue stream atau aliran pendapatan yang dihasilkan oleh manufaktur aerospace, mereka melakukan atau mendapat keuntungan dari penjualan barang, biaya layanan dan dukungan, dan juga termasuk lisensi-lisensi software yang mereka kembangkan. Dalam aktivitas kuncinya, manufaktur aerospace memiliki reka lisensi, proses manufacturing atau pabrik, kontrol kualitas, dan juga R&D. Untuk sumber daya utamanya, manufacturing aerospace memiliki hak intelektual, fasilitas dan teknologi produk, jaringan distribusi, kemitraan, penghargaan, dan pengakuan. Mitra-mitra kuncinya terbagi atas beberapa, yaitu produsen pesawat pembuatan bagian dan komponen, juga beberapa sektor mengenai pertahanan nasional atau internasional, industri pemasok material produk, dan juga manufaktur aerospace melakukan pengakuisisian perusahaan besar, yang mana sebagian besar terdiri dari bisnis-bisnis yang selaras dengan teknologi perusahaan mereka yang ada. Selanjutnya, untuk struktur-struktur yang harus dibiayai, yaitu meliputi komponen dan perangkat lunak, fasilitas dan teknologi produksi, penelitian dan pengembangan, layanan dan dukungan, para karyawan, fasilitas pajak. Baik, risk assessment sebagai salah satu wujud dari risk management untuk mendeteksi faktor-faktor apa saja yang ada di dalam proses produksi yang menyebabkan kegagalan dalam memproduksi barang ketika material secara tiba tersedia. Kegiatan risk assessment pada perusahaan ini yang pertama adalah melakukan risk assessment terhadap beberapa fungsi departemen yang ada di perusahaan manufacturing aerospace secara general. Yang kedua, risk assessment dilakukan untuk mengetahui risiko-risiko yang ada yang menyebabkan kegagalan dalam memproduksi barang. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi solusi atas proses yang memiliki risiko.
yang dapat menyebabkan kegagalan dalam produksi barang. Lingkup area dan tipe risk assessment pada perusahaan ini membagi dengan supply chain, production, safety, dan financial. Kemudian yang pertama adalah supply chain risk, meliputi raw material, elektronik komponen pendukung dari supplier, mechanical komponen pendukung dari supplier, dan resikonya terdiri dari gangguan supply chain, perubahan harga, inventory yang berlebih, penyimpanan lifetime buy part. Yang kedua adalah dari aspek produksi. Aktivitas produksi terdiri dari tenaga kerja, kapasitas mesin, peralatan pendukung. Yang resikonya adalah kurangnya tenaga kerja produksi, ketersediaan dan kapasitas mesin produksi yang tidak mencukupi, keterbatasannya alat-alat pendukung produksi, dan kurangnya keahlian tenaga produksi. Untuk yang ketiga, keamanan atau safety. Keamanan lingkungan kerja meliputi aktivitas soldering, pengetesan produk, perakitan dan pemotongan. Kemudian risikonya ada bahaya listrik, bahaya benda tajam, bahaya temperatur ekstrim, dan bahaya terbakar. Untuk aspek yang terakhir adalah financial, yang meliputi aktivitas pembayaran pekerja, pembayaran supplier. Resikonya adalah kegagalan ataupun keterlambatan pembayaran gaji pekerja. Selanjutnya, kurangnya penghargaan terhadap performa pekerja, kegagalan ataupun keterlambatan pembayaran PO supplier, dan yang terakhir adalah aturan pembayaran yang sangat lama kepada supplier. Dari metode penelitian ini ditemukan mengenai rumusan masalah, yaitu bagaimana caranya mengetahui risiko manajemen yang ada di perusahaan manufacturing aerospace, bagaimana caranya mengetahui risiko mana yang harus diprioritaskan oleh perusahaan manufacturing aerospace, dan juga bagaimana caranya menganalisis dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari risiko-risiko tersebut. Untuk tujuan penelitiannya terbagi dalam beberapa bagian, yaitu adalah mengukur, mengidentifikasi, dan mengetahui manajemen risiko yang terjadi di perusahaan manufacturing aerospace. Seperti yang kita tahu, kita akan melakukan RA atau risk assessment di berbagai area, terutama di supply chain, produksi, safety, dan juga segi finance-nya. Setelah kita mendapatkan dari analisis dari RA tersebut, maka kita akan memberikan penilaian terhadap risiko, yaitu melalui risk assessment, sehingga kita bisa memplotkan atau memprioritaskan bagian mana yang memiliki skor tertinggi. Dan setelah menganalisa risiko tersebut, ternyata proses produksi memiliki risk assessment yang tinggi atau skor risk assessment yang tinggi. Sehingga kita perlu kembangkan lagi bagaimana menganalisa problem-problem yang terjadi di sana, yaitu menggunakan berbagai tool analisis. Termasuk salah satunya adalah 5W analysis, fishbone analysis, dan juga PFMA. Lalu, dari data-data tersebut dan analisis tersebut, maka kita akan memberikan solusi kepada perusahaan manufaktur aerospace untuk mencegah yang namanya customer escape, yang diartikan bahwa larinya customer atau menarik pembelian produk dari manufacturing aerospace dikarenakan permintaan mereka tidak dapat diberikan secara on time. Dari manfaat penelitian, hasil penelitian ini sangat diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti, perusahaan, dan juga pembaca terkait ilmu risk management pada studi kasus perusahaan manufacturing aerospace. Dan juga semoga makalah ini dapat digunakan sebagai referensi dari berbagai pihak yang ingin mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan risk management. Baik, selanjutnya masuk ke dasar teori. Kami mengambil tentang bisnis model Canvas atau BMC. Menurut Osterwalder, BMC adalah salah satu alat strategi yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah model bisnis dan menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. BMC ini atau BMJ lebih populer dengan sebutan BMC merupakan suatu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat rupa usaha yang sedang atau akan kita jalani. Mengubah konsep bisnis yang rumit menjadi sederhana yang ditampilkan pada satu lembar kanvas berisi rencana bisnis dengan 9 elemen kunci yang terintegrasi dengan baik di dalamnya, mencakup analisis strategi secara internal maupun eksternal perusahaan. Nah, 9 elemen kunci ini meliputi yang pertama adalah segmen pelanggan, porsi nilai, jaringan atau channel, hubungan dengan pelanggan, aliran dana, sumber daya kunci, kegiatan inti, kemitraan kunci, struktur biaya yang telah dijelaskan sebelumnya sama Mas Leonardo pada halaman latar belakang. Baik, kemudian adalah risk management atau manajemen risiko. Suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko,
mengurangi efek negatif resiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Secara umum, tujuan dari risk management ini adalah untuk menghilangkan atau mengurangi risiko kecelakaan yang berhubungan dengan kerja. Nah, implementasi dari risk management ini yaitu dengan melakukan penilaian risiko sebagai dasar menentukan objek yang jelas dan teratur. Selanjutnya adalah risk assessment, yaitu penilaian risiko adalah suatu proses yang sistematik untuk menilai dan mengintegrasikan pertimbangan profesional mengenai kemungkinan kondisi yang kurang baik. Proses penilaian risiko ini dapat memberikan suatu cara untuk mengorganisir dan mengintegrasikan pertimbangan profesional dalam pengembangan jadwal pelaksanaan audit. Tujuan pelaksanaan risk assessment ini adalah untuk memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan pekerja. Juga risikonya, langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah pencegahan risiko kerja, yang kedua memberikan informasi kepada pekerja, yang ketiga memberikan pelatihan kepada pekerja, dan yang terakhir adalah menyediakan organisasi dan sarana untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan. Penilaian risiko yang paling umum biasanya berupa checklist, yang merupakan alat yang berguna untuk membantu mengidentifikasi risiko. Jenis lain dari alat penilaian risiko meliputi panduan, dokumen panduan, buku panduan, brosur, kuesioner, dan alat interaktif. Selanjutnya kita akan masuki dengan mengenai metodologi penelitian yang dapat dijelaskan melalui diagram alur penelitian sebagai berikut. Pertama, kita akan melakukan namanya risk assessment form yang akan diberikan ke dalam 4 area, yaitu supply chains dengan audience SKU dan supplier, yang kedua productions dengan audience produksi dan engineering team, safety dengan audience produksi engineering team, SQA dan delivery team. Berikutnya terakhir adalah finance dengan audience finance dan supplier. Setelah kita mendapatkan informasi dari analisis form tersebut yang kita sebar secara general, selanjutnya dilakukan namanya risk information table atau menggabungkan dan membuat risk information table yang dilakukan atau ditujukan untuk menentukan skor risiko tertinggi seperti yang kita bisa lihat di bawah ini sudah dilakukan, yang mana ternyata bahwa nilai risk assessment dalam aktivitas produksi memiliki nilai paling tinggi, terutama mengenai kurangnya tenaga kerja produksi. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 sangat berimpact besar kepada perusahaan manufacturing pesawat dikarenakan beberapa negara menggunakan aktivitas lockdown, sehingga aktivitas penerbangan sangat mengalami penurunan drastis. Sehingga perusahaan manufacturing aerospace terpaksa untuk melakukan pengurangan karyawan mereka. Yang kedua adalah ketersediaan dan kapasitas mesin produksi yang tidak mencukupi. Karena efek tersebut juga banyak mesin-mesin produksi yang dinonaktifkan, sehingga memiliki waktu yang relatif tidak cepat dalam pengaktifan kembali untuk memenuhi pesanan-pesanan dari customer. Selanjutnya juga adanya kurangnya keahlian tenaga produksi, dikarenakan ketika demand naik atau permintaan naik, maka manufaktur aerospace telah membuka berbagai lowongan pekerjaan sehingga tenaga-tenaga produksi yang ada masih bersifat training, artinya mereka masih mengalami kekurangan tenaga ahli dalam memproses produksi unit mereka. Setelah itu, kita melakukan penentuan masalah. Berdasarkan risk information yang di atas tadi, dijelaskan bahwa production area memiliki risiko yang paling tertinggi daripada area-area lainnya, sehingga memberikan kegagalan dalam memproduksi unit dan memberikan risiko yang tinggi kepada perusahaan manufaktur aerospace. Setelah kita mendapatkan area mana, maka kita akan melakukan analisis dalam berbagai tools. Salah satunya, kita menggunakan 5W analysis yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam proses produksi. Yang kedua, kita akan menggunakan tools analisis Fishbone, yang mana ditujukan untuk menentukan faktor-faktor yang memberikan kontribusi risiko manajemen dalam proses kegagalan proses produksi. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan PFMA, Process Failure Mode Effect, yaitu alat analisis struktur yang digunakan oleh organisasi, unit bisnis, atau tim lintas fungsi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi kegagalan suatu proses. Setelah kita mengolah data-data tersebut dan juga mengolah analisa-analisa tersebut, maka peneliti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi atau improvement yang harus dilakukan oleh manufacturing aerospace untuk mencegah customer expect atau customer lari dikarenakan tidak mampu memberikan pesanan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Berikut adalah akhir dari presentasi kami. Semoga menjadi
masukan dan pembelajaran bagi kelompok-kelompok yang lain ataupun audiens lainnya. Terima kasih.